Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, langsung saja kita ke jalan cerita film The Movie One Piece. Semoga terhibur. Film One Piece, yang diadaptasi dari komik karya Eiichiro Oda, kembali hadir pada 2019 dengan judul One Piece, Stampede. Dirilis sebagai film ke-14 One Piece, film ini menjadi film One Piece tersukses secara komersial, bahkan melampaui film sebelumnya, One Piece Gold. Movie Stampede mengisahkan kru topi jerami dan para bajak laut lain mengikuti festival bajak laut yang diselenggarakan Buena Vesta. Harta yang dijanjikan pun ialah harta peninggalan Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Bukan hanya itu saja, Douglas Bullet adalah mantan dari kru bajak laut Roger, yang dijuluki sebagai pewaris iblis ikut dalam perebutan harta Raja Bajak Laut Goldie Roger. Douglas Bullet dia mampu menggunakan 3 jenis haki, kemampuan taktik yang diperoleh sewaktu menjadi prajurit, kemampuan buah iblis Gasa-Gasa Nomi, yang membuatnya mampu membentuk armor yang kuat dalam pertahanan sekaligus menyerang, dan fisik yang tangguh. Para supernova, yaitu Luffy, Kid, Killer, Joel Bonnie, Urouge, Beji, Apple, Hawkins, dan Drake, tanpa Zoro dan Law. Para supernova pun bertarung melawan Bullet. Pertarungan berlangsung cepat. Bullet dengan mudah memojokkan para supernova. Walau sempat terkena serangan para supernova, Bullet tetap lebih unggul setelah menggunakan kekuatan buah setannya. Para supernova mulai tumbang satu persatu. Luffy pun tumbang, walau akhirnya bangkit kembali. Di festival bajak laut ini, para bajak laut ditantang untuk mendapatkan harta karun Roger. Dari perkataan Bagi dan Douglas Bullet yang pernah menjadi kru Roger, harta tersebut merupakan Eternal Pose yang langsung mengarah ke Pulau Raftel. Eternal Pose itu dibuat oleh salah satu kru Roger, namun Roger lebih memilih membuangnya dan menganggap barang itu tidak diperlukan. Lalu, ejaan dari pulau terakhir Raftel juga terungkap, yaitu Pulau Laugh-Tale, pulau yang akan membuat seorang menjadi Raja Bajak Laut, seperti Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Booster Cell akan tersaji di film One Piece Stampede adalah Laksamana Kizaru yang akan memimpin Booster Call. Booster Call merupakan serangan yang dilancarkan oleh banyak kapal angkatan laut sampai pulau tersebut hancur. Pulau Ohara, kampung halaman Robin, salah satu korban dari Booster Call. Pada masa lalu, Douglas Bullet, musuh utama, juga ditangkap oleh Angkatan Laut menggunakan Booster Call. Garp dan Sengoku pun ikut serta. Para karakter Angkatan Laut juga banyak yang ditampilkan. Ada Koby, Fujitora, Smoker, Tashigi, Hina, Helmeppo, dan banyak wakil Laksamana yang muncul. Kita lanjutkan. Krokodil yang sebelumnya pernah bertarung dengan Bullet di masa lalu. Krokodil menemui Law dan memberitahu cara mengalahkan Bullet. Setelah mendengarkan cerita Krokodil, Law pun meminta kerjasama dari Smoker, Sabo, dan Boa Hancock. Mereka semua berasal dari kelompok yang berbeda-beda. Luffy pun bangkit kembali dan menyiapkan serangan Konggan atau pukulan super yang sangat besar. Para aliansi terlebih dahulu melemahkan armor dari Bullet. Pukulan Konggun raksasa Luffy pun menghancurkan armor Bullet. Usopp yang dikenal sebagai sniper dari kru topi jerami, telah menunjukkan kemampuan analisisnya sebagai sniper. Ketika Bullet ingin membentuk kembali armor, Pop Green Usopp, BAM, yang sebelumnya ditembakkan untuk menyelamatkan Luffy, tumbuh di armor Bullet dan menggagalkan kembalinya armor Bullet di waktu terakhir. Serangan Usopp itu juga memberikan luka pada Bullet.
Usopp mempertegas posisinya sebagai sniper, yaitu sebagai kekuatan pendukung. Setelah itu Bullet keluar dari armor raksasanya. Crocodile, Scipio, langsung sigap menyerang. Namun dihadang Sanji dan Zoro. Masih di atas sana, Bullet pun sadar kembali dan mulai marah menyerang Luffy dengan adu tinju dengan cepat di udara. Luffy kalah, terjatuh menghantam tanah. Luffy pun tak mau kalah. Abis kena tinju Luffy langsung melesat ke arah Bullet. Serangan terakhir Luffy dan Bullet sama-sama mengeluarkan tinju pamungkas mereka. Tak ada satupun dari mereka mengalah. Luffy menang telak dari Bullet, dan mendapatkan harta karun berupa Lock Post. Kemudian Lock Post itu dihancurkan Luffy. Alasannya dia gak butuh Lock Post itu untuk menjadi Raja Bajak Laut. Di waktu yang sama, si Buena Pesta didatangi Sabo. Sabo takkan membiarkan si Buena Pesta kabur dan membakarnya. Armada Angkatan Laut mulai berdatangan untuk menghancurkan pulau. Seluruh pulau dikepung. Seluruh bajak laut berlayar untuk melarikan diri. Namun sekali lagi dari seluruh pulau sudah dikepung Angkatan Laut. Sabo menyelamatkan para bajak laut, membuat jalan keluar terbuat dari api. Sabo sendiri punya kekuatan buah iblis merah-merah Nomi miliknya yang didapatkan dari Drahosha dulu. Mata na, Luffy.